Nah, salah seorang di antara santri kami tersebut yang sedang studi di Sudan adalah saudara Anas Mansur Zebua yang saat ini sudah berada di studio kami. Kita akan sapa dulu Anas Mansur. Saya akan mengajak beliau berbincang-bincang selama 1 jam ke depan. Assalamualaikum Anas, kaifa halukum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ana bi khair. Wa anta kaifa Ustaz? Alhamdulillah. Wah. Mata wasalta fi Jakarta? Wasaltu qabla usbu'. Anta utlah atau mada? Naam, hada yawm al-utlah. Kamu utlah, ha? Utlah ana. Wa kam syahrun utlah? Utlah syahrain min syahr Yuli ila syahr September. Subhanallah. Taban syahrain ya? Syahrain, naam. Wa anta faqat tarji? Naam. Wa asdiqaika? Wa Bazal huna? insyaallah. طيب لماذا هؤلاء لا يرجعون؟ بسبب هم عندهم دورة يعني درس خاص لمشايخ هناك. Subhanallah. Iya, pemirsa Anda TV rahimakumullah. Ini ananda kita Anas Mansur ini sangat luar biasa. Saya tadi tes bahasa Arabnya. Anas ini ketika akan berangkat studi ke Sudan, dia sama sekali belum bisa bahasa Arab. Hanya bermodalkan 2 kosakata saja, yaitu ana dan anta. Tapi barusan saya ajak dia komunikasi berbahasa Arab, ternyata luar biasa, subhanallah. Ini menunjukkan kesungguhan anak ini di dalam mempelajari agama Islam. Dalam waktu singkat dia sudah lancar berbahasa Arab. Kita doakan mudah-mudahan ananda ini nanti bisa sukses menimba ilmu di Sudan sampai dia minimal sarjana S1, dan target kita setelah nanti ananda Anas ini kembali ke tanah air, kita harapkan dia bisa menjadi dai yang berdakwah terutama di lingkungan keluarga dan masyarakatnya. Memang pemirsa, pesantren An-Naba Center Indonesia yang saya pimpin ini, kita mempunyai misi yang jelas, yaitu bagaimana para santri mu'allaf ini kami didik di sini bukan saja belajar agama di lingkungan pesantren An-Naba, tetapi mereka juga kami sekolahkan di luar sampai kuliah hingga minimal sarjana S1. Dan setelah itu kita punya komitmen, punya perjanjian dengan mereka bagaimana setelah sarjana itu bisa kembali lagi ke kampung masing-masing untuk berdakwah. Sekarang saya akan lanjutkan dulu bincang-bincang saya dengan Anas. Anas, Yes. ini ceritanya Anda sedang pulang liburan ini ya? Iya, Ustaz. Benar. Selama 2 bulan ya? Selama 2 bulan. Dari bulan Juli sampai bulan September. Baik, bisa nggak Anas bercerita sedikit kepada saya dan juga kepada pemirsa di mana saja berada tentang pengalaman-pengalaman Anas sejak menjadi Muslim dan juga studi di negara Sudan. Itu nama kampusnya apa? Nama kampusnya Jami'ah Afrikiyah Al-Alamiyah. Jami'ah Afrikiyah Al-Alamiyah. Ya. Itu kalau bahasa Indonesianya apa itu? Universitas Internasional Afrika. Universitas Internasional Afrika. Ya. Oh, subhanallah. Jadi Anas dan teman-teman yang lain dari An-Naba belajar di situ ya? Iya, Ustaz. Nah, Anas, coba ceritakan bagaimana perasaan Anas dulu ketika diberikan kesempatan belajar ke Sudan. Ya, baik. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Baban atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbincang-bincang selama 1 jam ke depan mengenai pengalaman saya selama studi di negara Sudan. Kemudian puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan ini semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ini adalah anugerah yang sangat besar
yang pernah saya terima. Sebab saya sendiri tidak pernah bermimpi bisa kuliah di negara Sudan. Subhanallah. Tapi alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Saya diterima di universitas di Sudan tanpa tes sama sekali, tanpa bayar ini itu sama sekali. Alhamdulillah dengan sangat mudah, bermodalkan ijazah. Ya, artinya Anas ya di samping bersyukur kepada Allah, tentu harus berterima kasih dulu kepada Yang Mulia Duta Besar Sudan ya. Iya, betul sekali Ustaz. Ya, Saya karena sangat bersyukur. Beliaulah yang meminta kepada saya supaya ada utusan An-Naba ini belajar di Sudan karena kalian para mu'allaf. Ya. Ya, terus lanjutkan. Kemudian saya sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepada Yang Mulia Duta Besar Negara Sudan di Indonesia atas kesempatan yang diberikan kepada saya, ya, melalui wasilah beliaulah, dan kemudian melalui juga Pondok Pesantren An-Naba Center ini, melalui yang dibina oleh Ustadz Nababan. Sangat berterima kasih saya kepada Ustadz Nababan dan juga kepada Pondok Pesantren ini yang telah membina saya dan telah memudahkan segala perjalanan saya selama hijrah saya ini. Terima kasih banyak Ustadz. Semoga Ya. Allah membalas dengan yang lebih baik. Amin. Ya, Anas, saya dengar kemarin tahun lalu ketika Anas akan berangkat ke Sudan, saat itu Anas kabarnya lagi dapat musibah ya. Boleh diceritakan musibah apa itu? Betul sekali Ustaz. Jadi dalam perjalanan saya ke Sudan ini, beberapa hari sebelum keberangkatan saya mendapat musibah yang besar dan sangat membuat saya sedih sekali. Apa itu? Musibahnya yaitu meninggalnya ayahanda saya yang sangat saya cintai. Innalillah. Dan sebenarnya saya tidak terlalu sedih karena meninggalnya beliau, karena yang namanya mati itu adalah suatu yang pasti. Betul. Tapi yang sangat-sangat saya sesalkan, yang sangat-sangat saya sedihkan, yaitu saya tidak sempat mendakwahi beliau sehingga beliau meninggal dalam keadaan non-muslim. Masya Allah. Dan itu yang membuat saya merasa sangat terpukul, sangat sedih sekali. Dan itulah kemarin tahun lalu sempat menggoyahkan hati saya, perjalanan saya. Namun alhamdulillah Allah berikan saya Keteguhan ya? keteguhan, dan tetap saya berjalan ke depan karena tujuan saya masih ada ibu kandung saya dan saudara-saudara saya. Kalau ya ibu kandung masih hidup ya? Alhamdulillah Ustaz, masih hidup. Dan belum muslim juga? Belum muslim. Saudara-saudara juga belum? Belum muslim sama sekali. Jadi waktu mau berangkat ke Sudan itu bersamaan dengan ayah meninggal dunia itu sempat ada goncangan nyaris batal begitu? Iya Ustaz, sempat ada goncangan dalam hati saya, seakan-akan saya tidak berangkat lagi untuk ke sana. Namun beberapa nasihat juga dari Ustaz dan termasuk Ustaz Nababan sendiri menasihati saya, dan akhirnya saya memilih untuk tetap berjalan walaupun sakit rasanya. Iya, Anas. Pemirsa, ada poin yang menarik dari pernyataan Anas tadi, bahwa ketika dia mendapatkan musibah, ayahnya meninggal, dia katakan yang paling saya sedihkan bukanlah karena meninggalnya ayah itu, sebab manusia ini lambat atau cepat pasti meninggal. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Tetapi poin inti yang dari pernyataan dia yang menarik tadi, dia katakan yang paling saya sedihkan bukan meninggalnya, tetapi ketika dia meninggal dalam keadaan tidak muslim, karena saya belum sempat mendakwahi dia. Ini sangat luar biasa tentu perasaan anak ya, apalagi beda agama,
sudah barang tentu Anas ini tidak bisa lagi berbuat apa-apa kepada orang tuanya, karena sudah beda keyakinan, tidak bisa mendoakan, tidak bisa lagi menghadiahkan pahala, semuanya sudah terputus dengan meninggalnya dalam keadaan tidak berislam. Menarik sekali pengalaman Anas ini. Nanti kita lanjutkan terus kisah-kisah yang lebih menarik lagi pada segmen berikutnya setelah jeda berikut ini. Ya.